berkaitan dengan rapor, ijazah, dan dokumen-dokumen lainnya ini, apakah ini ada pada saat kejahatan itu terjadi. Nah, makanya menurut hemat saya, bagi pihak penyidik mungkin ada baiknya sebelum menggelar barang bukti tersebut, diklasifikasikan dulu barang bukti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan kejahatan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan selama ini, dan tidak lupa juga salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sobat Gusri Putra Dodi atau Gusri PD 27 dimanapun Anda berada saat ini, kita ketemu lagi dalam pembahasan hukum pidana kali ini. Nah, kenapa kita bahas hukum pidana kali ini? Karena belakangan ini saya melihat sudah cukup ramai ya, baik di media sosial maupun di media televisi, tentang kasus suatu tindak pidana yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, tentang itu yang menimpa Vina Cirebon. Nah, Vina Cirebon ini cukup viral sekarang kasusnya setelah diangkat ke layar lebar oleh sutradara, siapa namanya saya lupa kemarin, Humbara atau Anggi Humbara kalau saya nggak salah ya namanya. Nah, dengan judul Vina sebelum 7 hari apa Vina belum 7 hari, itu saya lupa judulnya karena saya nggak mengikuti dan tidak menonton film tersebut. Tetapi dari tayangan-tayangan berita di online saya membaca kasus Vina ini terjadi sudah cukup lama, yaitu di tahun 2016. Nah, di mana di tahun 2016 permedsosan belum berkembang seperti saat ini, belum menghadirkan suatu perburuan-perburuan berita yang dilakukan oleh para netizen. Nah, pada saat ini kasus tersebut kembali viral. Viralnya kasus ini membawa sedikit banyak perhatian kita kepada tentang proses penegakan hukum yang terjadi. Nah, tadi siang saya melihat di tayangan Facebook ada tentang video penyidik yang menyusun dengan rapi ijazah rapor dari saya tidak tahu diperoleh di mana, tetapi di dalam caption video itu saya melihat bahwa ini adalah bukti yang dihadirkan pihak penyidik untuk salah satu DPO yang ada dari kasus Vina Cirebon tersebut. Nah, sebelum membahas hal ini, terlebih dahulu saya mengucapkan turut prihatin terhadap kejadian ini kepada keluarga Vina, karena kita tidak tahu kejahatan itu mengintai setiap manusia di setiap saat. Kita tidak tahu siapa korban berikutnya. Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat kita yang semakin waspada terhadap terjadinya kejahatan-kejahatan dalam dunia nyata ini. Nah, kembali kepada pembahasan tentang proses penegakan hukum yang terjadi di dalam kasus Vina Cirebon ini. Nah, ini lebih di viralnya Vina Cirebon. Nah, mudah-mudahan almarhumah dan juga yang laki-laki Eki mendapat suatu ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga viralnya kasus ini kembali tidak menjadi suatu beban terhadap pertanggungjawaban para korban ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kita bahas tentang duduk persoalan. Nah, yang pertama tentang pihak keluarga Vina melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa sudah terbukti secara hukum, sudah sesuai fakta
bahwa ada 11 orang pelaku yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Vina. 8 orang sudah dipidana dan 3 orang dinyatakan DPO, dan sebelakangan 1 orang DPO atas nama Peggy alias Perong sudah ditangkap berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, kita tidak membahas satu persatu tentang masalah yang terjadi antara terdakwa dengan DPO. Nah, tetapi secara garis besarnya, secara umumnya, tentang suatu proses pemidanaan ini adalah bahwa banyaknya terdakwa yang dihadapkan di persidangan mencabut keterangan, baik yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Sakal Data dan juga penasihat hukum yang lainnya, yang menyatakan bahwa klien mereka ini mencabut BAP yang telah diberikan di penyidik kepolisian. Nah, hal ini di dalam proses hukum itu adalah hal yang biasa saja. Ini tidak perlu dibesar-besarkan sebenarnya. Kenapa? Karena BAP itu bukanlah suatu akhir dari sebuah penegakan hukum, tetapi BAP adalah suatu proses awal dari penyidikan perkara yang nantinya akan dilimpahkan kepada kejaksaan, dan selanjutnya kejaksaan juga akan melimpahkan kepada pengadilan untuk selanjutnya dibuktikan apakah keterangan yang diberikan di BAP ini adalah keterangan yang sebenarnya atau keterangan yang memang pada saat itu para terdakwa ini terpaksa untuk memberikan. Nah, keterangan inilah yang akan dipertanggungjawabkan di persidangan. Nah, ketika keterangan ini dibantah sendiri oleh si terdakwa di pengadilan, nah itu adalah haknya terdakwa. Tidak ada boleh suatu pihak manapun memaksa terdakwa di pengadilan untuk mengakui bahwa isi BAP tersebut adalah keterangan yang dia berikan. Nah, hukum acara atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah menjelaskan bahwa keterangan yang dipakai di dalam persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh si terdakwa di depan persidangan. Artinya BAP sama sekali bisa dipinggirkan atau bisa dikesampingkan BAP yang dibuat di kepolisian tersebut. Nah, keterangan yang dipakai adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan. Nah, ini sudah diatur di dalam KUHP. Nah, artinya sebagai pihak yang ada di luar proses penegakan hukum, tidak usah kita mencampuri apa alasan si terdakwa ini melakukan pencabutan BAP di kepolisian. Itu adalah haknya mereka. Nah, apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh para terdakwa ketika dia merasa tidak melakukan perbuatan itu, maka dia harus membuktikan secara hukum tentang apa yang dia dalilkan. Artinya ketika dia menyatakan membantah telah melakukan pembunuhan terhadap Vina, dia harus membuktikan si terdakwa ini bahwa dia tidak terlibat sama sekali, bahwa dia tidak mengetahui tentang terjadinya kasus pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Nah, ini yang harus dilakukan oleh si terdakwa yang menyatakan mereka adalah korban salah tangkap. Nah, untuk itu mereka harus membuktikan di pengadilan atau membuat suatu upaya hukum bahwa mereka adalah korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, bagaimana dengan pelaku sebenarnya? Nah, ini adalah tugasnya pihak kepolisian untuk mencari siapa sebenarnya pelaku yang benar-benar terbukti, yang bisa dibuktikan secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena hukum pidana itu sangat jelas bahwa barang siapa yang melakukan suatu pelanggaran, maka dialah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Nah, kembali kepada hukum pidana secara universal. Hukum pidana secara universal mengedepankan asas pembuktian. Nah, pembuktian yang digunakan di pengadilan adalah pembuktian yang diatur di dalam
pasal 184 KUHP. Apa bunyi pembuktian yang diatur dalam pasal 184 tentang alat bukti? Berbeda alat bukti dengan barang bukti. Nah, kalau alat bukti adalah untuk sebagai alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis atau menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang telah didakwa melanggar suatu ketentuan hukum pidana. Nah, dalam 184 KUHP itu dijelaskan tentang alat-alat bukti yang bisa dipakai sebagai landasan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan pidana. Sedangkan barang bukti adalah sesuatu alat atau barang yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana yang sudah dituduhkan atau disangkakan kepada si tersangka ataupun si terdakwa. Nah, kembali kepada barang bukti yang digelar berupa ijazah, rapor, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ingin dibuktikan dengan ijazah, rapor, dan dokumen-dokumen lainnya ini? Kejahatan apa sebenarnya yang ingin dibuktikan oleh pihak penyidik dengan ijazah dan rapor serta dokumen ini? Apakah ijazah, rapor, dan dokumen-dokumen ini berkaitan dengan kasus atau tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi terhadap Vina Cirebon ini? Apakah ijazah itu dibawa pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan itu? Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan besar dari netizen tentunya. Kenapa ada ijazah? Kenapa ada rapor yang dijadikan sebagai barang bukti? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, barang bukti dalam suatu kejahatan adalah barang yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana itu. Misal ada kayu, itu bisa jadi. Kenapa? Karena di dalam rekaman suara yang diviralkan oleh banyak netizen bahwa terjadi kerasukan, itu dinyatakan di dalam rekaman suara itu saya dengar ada dipukul pakai kayu, dilindas pakai motor. Nah, inilah barang-barang bukti yang seharusnya dijadikan sebagai alat untuk membuktikan sudah terjadinya kejahatan itu. Nah, berkaitan dengan rapor, ijazah, dan dokumen-dokumen lainnya ini, apakah ini ada pada saat kejahatan itu terjadi? Nah, makanya menurut hemat saya, bagi pihak penyidik mungkin ada baiknya sebelum menggelar barang bukti tersebut, diklasifikasikan dulu barang bukti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan kejahatan atau tidak gitu. Karena bagaimanapun profesionalisme seorang penyidik itu akan dilihat dari bagaimana dia mengungkapkan sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Nah, kembali saya tegaskan, oke sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan sobat-sobat bisa membedakan mana barang bukti dan mana alat bukti, sehingga suatu perbuatan pidana itu bisa terang dan benderang untuk dijelaskan kepada masyarakat. Jika menurut sobat-sobat sekalian paparan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, silahkan di-share dalam media sosial sobat-sobat sekalian, dan jika tidak silahkan cari pendapat lain, atau silahkan juga kalau membuat video bantahan terhadap apa yang saya sampaikan ini, silahkan saja, karena ini adalah sifatnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.